Halo, selamat datang di podcast Chat with Desi. Ini sebuah platform yang baru ya sebenarnya. Dan mungkin saya akan membuat platform ini sebagai semacam venting platform. Jadi tamunya siapa saja, mengenai topiknya apa saja. Yang penting ini bisa digunakan untuk venting session. Jadi kalau ada masalah atau ada ide, ada juga mungkin keluhan bisa berbagi di sini. Nah, tamu perdana saya kali ini adalah Donna Priyadi. Nah, Donna adalah Managing Director dari American Chamber of Commerce atau AmCham. Donna, apa kabar? How are you? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Desi. I am honored and privileged your first guest. Yes, you are my first guest dan oke, tadi saya katakan ini venting Dan platform. Oke, tapi sebelum kita mulai dengan apa yang ini dunia ini memang banyak sekali yang kita perlu ini banyak segala macam masalah yang membuat kita tuh ingin selalu venting ya. Tapi dari yes, skala 1 sampai 10, Donna, who are you today? What's your happiness level. indicator your happiness? 1 really not happy, 10 woo super happy. Not super happy, but I would say maybe 7.5. Seven Quite and a happy. half. Oh, Quite happy. okay. I'm Itu happy kalau to be. rapor sekolah itu say B minus ya. Ya B minus lah ya. Kalau B 8 ya. Mm-mm. Jadi I think it's good enough considering the current situation, Mbak Desi, and I really like being here. Itu jadi makes me happy. Okay. Excited ketemu Mbak Desi, and especially dengar bahwa ini adalah venting mechanism, venting vehicle yang memang senang sekali nih bisa ngobrol-ngobrol apa aja, apalagi kalau topiknya apa aja. Mungkin sedikit curhat kalau boleh. Boleh. Jadi 7,5 itu kenapa? 7.5 karena satu, I'm very happy, grateful, alive and kicking still. Minimal ada itu ya. Minimal ada itu. Terus and then meeting you in this good podcast. Terus in family and in job juga gitu ya. Everything goes okay, a lot of challenges gitu ya. I'm a mom of 2. Not very small kids anymore, 27 and 23. Udah besar-besar. Kemudian managing AmCham Indonesia, asosiasi ataupun perkumpulan dari perusahaan Amerika di Indonesia yang member-membernya cukup banyak, dan hopefully bisa terus thriving foreign investment in Indonesia. Jadi cukup happy sekarang. Like I mentioned, nggak yang wow karena masih bisa diimprove, tapi saya juga tidak mau punya negative vibe. Oke, Gitu. penting. Karena I really wanna give a positive vibe. Tidak hanya di pekerjaan tapi juga di luar pekerjaan. Gitu, dan menjadi contoh yang baik untuk generasi selanjutnya. Ya, apalagi kalau your 2 children mereka Gen Z ya. Gen Z, betul. Sometimes it's hard to understand Gen Z, tapi they're like the future. Ya, Gen Z sekarang ini adalah benar-benar masa depan dari bangsa Indonesia ini, gitu. Jadi memang kita harus bisa mengerti dan bisa melihat potensi-potensi dari Gen Z ini nih, yang ada yang bilang katanya strawberry generation nih. Ya, strawberry katanya jadi ya mungkin nggak? cantik lucu di luar, tapi ternyata mereka tuh kalau jatuh tuh gampang rusak gitu, gampang kegencet gitu. Betul. Kurang resilient. Betul, itu katanya Is ya. that true though with your own children? Harus dibuktikan juga nih sama mereka. Tapi memang itu ada part of salahnya kita yang Gen X ini, gitu. Karena mungkin kita being brought up very resilient, struggling gitu ya. Tidak ada social media. Nggak ada helicopter parent yang selalu monitor. Nggak ada. Dan kita berusaha untuk apa-apa sendiri ya. Dulu TV aja untung masih ada Mbak Desi. Dulu awal-awal sudah ada TV swasta, tapi tidak ada sosial media. Kita kalau mau apa-apa baca buku gitu ya, baca buku. Kalau role model juga kita harus beli buku tentang Margaret Thatcher for instance when I grew up gitu. Kalau sekarang kan tinggal klik follow siapapun yang mau kita follow gitu. Jadi kita kebiasaan juga memanjakan anak-anak kita yang Gen Z gitu. Jadi supaya tidak sesusah hidup kita dulu kasarnya gitu. Jadi makanya banyak yang bilang bahwa
dulu kita waktu kecil punya PR kita urusin sendiri. Kalau sekarang orang tua yang pusing, ada grup WhatsApp gitu atau ya. sekarang tinggal ini AI. AI gampang sekali, 1 menit, not even 1 menit, beberapa detik jawaban sudah ada gitu. Jadi memang semua serba cepat, tapi inilah zaman. Inilah zaman. Jadi bagaimana kita menyikapi Gen Z ini, karena mereka memang ya like I mentioned our future ya. Ya, our future. Dan juga ini kan kalau kita bicara Indonesia Emas tahun 2045 sebenarnya betul. nanti isinya tuh adalah Gen Z ya, atau mungkin milenial sudah agak tua, Ya. tapi juga Gen Alpha. Betul, Gen Alpha. Kalau Gen Z ini challenge-nya itu raising them itu apa saja, Donna, dan kira-kira your main worry buat masa depan mereka itu apa? Kalau Sebagai orang dari tua. ya kalau sebagai orang tua raising them itu we have to be very very smart juga gitu. Jangan sampai outsmarted gitu ya in terms of knowledge gitu. Jadi kita harus bisa menjadi sumber pengetahuan dari rumah sebelum mereka cari di luar, yang dia kalau tidak tahu dari rumah kan Atau cari di gadget sekarang. saya cari di gadget, cari di luar yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan mereka tahu gitu ya. Tapi ada kelebihan juga dari Gen Z yang menurut saya cukup signifikan, yaitu their values gitu. They really believe in their values gitu ya. Apa saja values-nya, tapi apa yang sangat berbeda dengan value seorang Generation X? Ya, misalnya mereka sangat sangat berpegang kepada value of diversity, equality gitu ya. Kemudian kesempatan yang sama bagi semua dan climate orang. juga kan ya. Climate, kemudian mengenai environment gitu ya. Giving back to the nature itu more than masa kita waktu seumur mereka dulu gitu. Dan itu terasa ya? Itu terasa mungkin karena informasi juga mereka lihat dan impactnya langsung kelihatan kan gitu. Apapun yang misalnya mengotorkan lingkungan, impactnya langsung kelihatan, ada di informasi itu benar-benar mengalir dengan gampang gitu. Jadi itu yang value-nya yang menurut saya pribadi sih it's very very good to have such value. Jadi itu yang mesti kita lihat. Tapi untuk masa depan yang memang agak bukan worry saya ya, tapi I'm sure hopefully by now they know what they wanna do, tapi lebih ke resilience, peka terhadap lingkungan gitu ya, bahwa there are layers in society, not only their community but also others. Itu yang memang harus kita sampaikan terus-menerus, bahwa harus peka terhadap lingkungan, develop empathy, karena mereka sekarang kan mereka dapat sendiri apa yang mereka mau dapat gitu. Zaman kita dulu ya mungkin kalau semua lagu tahu karena dengerinnya radio gitu ya. Tapi kalau sekarang kan mereka hanya mendengar apa yang mau mereka dengar. Jadi mungkin cuma benar-benar terselat dari segi genre, dari segi informasi. Jadi mungkin tidak terlalu memahami apa yang terjadi di luar yang mereka mau gitu. Jadi itu yang perlu dibekali, bahwa the world ini not only this big but very big. So you just have to consider a lot of things that create life itself, dan creating impact to community itu sama pentingnya dengan creating impact to yourself gitu. Itu mungkin yang ingin saya tanamkan ke Gen Z di rumah, dan juga mungkin Gen Z yang lain. Tapi gitu. optimistik nggak mengenai masa depan mereka, khususnya di Indonesia ini dengan situasi kita sekarang, dengan begitu banyak harapan, tapi waktu cepat berlalu dan sampai sekarang rasanya kita dalam masa-masa yang walaupun ingin optimis, tapi banyak tantangan yang membuat kita tuh setiap hari kok begini ya gitu. Jadi saya tidak bisa menggeneralisasi very optimis. Ada hari-hari di mana okay, this is good. Ada hari-hari yang aduh gimana ya ini gitu. Jadi tapi kan kita harus tetap find something positif gitu untuk bisa keep moving on gitu ya, karena kan life goes on. Jadi benar-benar tergantung situasi dan kondisi yang memang, to be honest, di Indonesia ini like you said banyak sekali tantangannya gitu ya, dari segi geopolitical gitu, energy crisis yang membuat semuanya mahal, itu harga sehari-hari mahal. Jadi Gen Z harus punya persiapan yang matang supaya mereka juga bisa membekali diri sendiri dengan skills yang cukup untuk the future, yang udah ada AI,
persaingan semakin banyak gitu ya. Nah, kira-kira skills apa saja yang dibutuhkan, dan kalau Donna melihat dan mengenang diri Donna ketika masih berusia di the mid 20s, itu kan Not biasanya long kan ago ya Mbak. not long ago, not long ago, tapi long enough dari segi teknologi yang kita Yes, miliki yes. saat itu, dan juga skills yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, untuk anak-anak Gen Z sekarang, apalagi kan Donna sebagai seorang managing director yang kenal sekali dengan perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan asing ya, apa-apa saja skills yang bukan saja harus dimiliki tapi dicari oleh perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang memang sekarang mau tidak mau merekrut Gen Z ya. Kalau menurut saya akademik itu basic ya, academic skill itu udah pasti ya. Jadi itu udah harus didapatkan dari segi akademik. Tapi yang paling penting adalah what can differentiate you among others. Apa yang membuat mereka berbeda. Karena tetap aja authenticity itu important di perusahaan. At the end of the day, orang yang stay true to themselves, terus punya sesuatu grit gitu ya, grit yang resilient, never give up, itu yang akan dipertahankan. Dan juga yang paling penting sekarang ini adalah selain technical, tentu saja berdasarkan perusahaan apa, sektor apa, technicality is important, tapi itu sudah given. Tapi juga ada hal-hal lain yang memang harus dimiliki, seperti kepekaan terhadap AI gitu. How do you use the AI instead of AI is using you gitu ya. Apa yang bisa kita yang bisa kita gunakan gitu untuk bisa differentiate you. Orang lain menyelesaikan sesuatu bisa 1 hari, dengan AI kita menyelesaikan dengan lebih cepat sehingga makin banyak yang bisa terselesaikan. Tapi kan tentu saja dengan prompt yang benar gitu ya. Kita juga harus tahu apa yang kita mau sampaikan gitu, yang mau kita tuju. Jadi memang skill itu yang harus bisa kita punya, yaitu skill untuk very adaptive terhadap situation, membaca seperti apa, memetakan gitu ya, dan punya second ear, second eyes di belakang gitu, yang tahu situasi seperti apa sehingga kita bisa bergerak duluan gitu. Karena dunia tuh bergerak cepat sekali. But do you see this in your own children, anak-anaknya Donna, apakah mereka menggunakan AI, dan kalau bisa dikatakan kan waktu paling banyak yang mereka tuh menghabiskan ngapain saja? Tentu saja sekarang ini mereka itu benar-benar banyak menghabiskan di gadget ya. Gadgetnya itu secara produktif atau consuming saja? Are they using the gadget as a tool, or are they being used by the gadget as a product? Ya, Nah, alhamdulillah kalau boleh cerita sedikit, anak-anak saya yang satu sudah menjadi lawyer, bekerja di law firm. Ya, jadi tentu saja AI digunakan untuk mempermudah mungkin researchnya dia ataupun apapun yang sedang dia lakukan gitu ya. Translation mungkin yang gampang-gampang, atau mencari sesuatu udah bisa dari AI, tapi analytical dan sebagainya ataupun decision tetap aja harus dari dia. Jadi sudah pasti dia menggunakan AI dan juga gadget untuk itu gitu ya. And my second is dia setahun terakhir kemarin ini dia merupakan bekerja di sports team di US terkait dengan konten PRing gitu ya, social media. Jadi dia memang menggunakan itu sekali gitu untuk membuat konten social media untuk Unrivaled League basketball dan juga LA Sparks, 2 tim yang dia bekerja setahun terakhir ini. Jadi memang digunakan untuk bekerja gitu. Jadi memang dari sesuatu harus dari gadget itu ataupun AI itu gimana kita menggunakannya, apakah bisa jadi membantu kita atau bisa distract kita sehingga kita tidak produktif, Mbak Desi. Jadi hopefully Gen Z yang mendengarkan juga bisa menggunakan gadgetnya untuk sesuatu yang produktif, untuk bisa mendapatkan informasi, untuk bisa membuat konten yang inspiratif ya. Hopefully bisa touching other people's life gitu. Dan sekarang kalau kita lihat juga kan banyak sekali yang memang ingin menjadi content creator kan, bukan saja untuk eksistensi atau kepentingan pribadi, tapi ternyata menjadi influencer atau
social media viral, Yes, dan yes. content maker itu kan juga bisa menjadi sesuatu yang Menghasilkan ya. menghasilkan dengan lumayan Yes. begitu. Tapi kalau dilihat dari segi sektor-sektornya ya, dan kita ketahui bahwa AI ini kan sekarang sudah sering menggantikan posisi-posisi yang biasanya dulu yang pemula lah. Biasanya kalau orang baru datang masuk mereka dapat entry level job, tapi sekarang ini kebanyakan sudah bisa digantikan oleh AI karena ini biasanya adalah sesuatu yang bisa di automate ya. Khususnya sektor-sektor yang perusahaan yang masih ada di Indonesia yang actively ingin ya mempekerjakan Gen Z, tapi dengan skill-skills tertentu itu apa-apa saja yang sangat prospektif. Ini di luar yang Betul. IT dan lain Baik, sebagainya. kalau IT dan teknologi udah pasti Itu kan ya. pasti ada lah. Tapi Tapi yang sekarang lain-lain kan masih banyak betul, perusahaan. tapi sekarang contohnya adalah alat-alat kesehatan gitu ya. Karena Indonesia masih growing, alat kesehatan tentu saja tetap diperlukan. Dan sekarang mereka itu semua udah menggunakan AI gitu untuk analitik, teknologi dan sebagainya. Jadi itu juga sesuatu yang prospektif lah untuk bisa digeluti oleh Gen Z sekarang gitu ya. Media for instance juga gitu ya, ataupun pembuatan film dan sebagainya, creative industry, kemudian food and beverage, FMCG, fast moving consumer goods. Itu tapi bisanya sebagai apa dari segi professional? Mereka bisa macam-macam, Mbak. Mereka bisa masuk dari segi marketing yang bisa menggunakan all kinds of ilustratif yang bagus gitu, kayak presentasi gitu ya. Kemudian macam-macam, kemudian apa ya? Contohnya misalnya kita sekarang kalau membuat presentasi aja, kita kan dulu harus pakai PowerPoint, tapi sekarang kita udah bisa Wah, pakai langsung 2 detik. cek Hi chat, make me this langsung make me this presentation gitu on kan. this, gitu. Jadi all of those skills itu sangat amat diperlukan untuk all kinds of industry gitu yang memang cepat. Engineering pun tetap diperlukan, manufacturing tetap ada gitu ya. Tapi tentu saja mereka juga nggak bisa, mereka kan harus meregenerasi terus kan manpowernya gitu. Jadi memang itu juga tetap harus dilakukan gitu untuk hiring new generation. Akan tetapi Gen Z sekarang juga jangan hanya menggantungkan diri kepada companies atau corporation yang besar-besar, tapi kita juga mulai banyak kita lihat Gen Z yang kreatif juga gitu. Contohnya perusahaan apa saja? Startup Oh, gitu ya, startup juga memang banyak yang mulai banyak juga sekarang, walaupun yang tidak berhasil juga banyak gitu. Tapi Gen Z juga banyak yang saya nggak mau kerja sama orang lain, saya mau menciptakan pekerjaan sendiri, saya mau buat apa. Nah itu juga banyak yang bisa dilihat dari situ. Kemudian ada juga yang very good at skills in terms of yang bisa mengisi gig ekonomi, misalnya fotografi gitu ya. They really like photography sampai bisa bikin kayak fotografi company sendiri dengan bisa bekerja sama dengan company yang besar, agencies gitu ya. Tapi walaupun saya lihat ini banyak sekali AI sekarang yang bisa mereproduksi foto-foto, dan it's becoming what we call a AI slop ya. Jadi betul, foto-fotonya kadang-kadang kita juga tidak tahu apakah ini yang benar yang mana hasil ya, karya murni atau ternyata di generate oleh AI. Betul, tapi creativity and concept nggak bisa diganti. Itu nggak bisa diganti. Menurut saya itu tidak bisa diganti. Jadi AI itu tool, tapi kita mau seperti apa itu harus kalau menurut saya mesti dari human brain. Ya, nah ini pertanyaan saya berikutnya. Biasanya kalau orang ini misalnya ada peluang ya di suatu perusahaan yang mencari kandidat ya, nah pasti kan ribuan atau minimal ratusan CV yang datang, dan semuanya CV itu pasti sekarang itu luar biasa perfect. Kalau dilihat dari CV-nya itu semua, because everybody can use the same AI dan bisa melakukannya dengan cepat dan perfect gitu. Tapi yang membedakan, yang membuat suatu perusahaan itu menerima kandidat ini, sekarang apa sih dalam percakapan Donna dengan perusahaan-perusahaan ini? What are the 3 things yang mereka itu cari ketika mereka melihat begitu tumpukan CV yang datang dengan sangat impresif, tapi akhirnya yang
dapatkan pilihan pada satu orang itu? Yang nomor satu sih menurut saya yang paling penting adalah understand the future of that company and the, apanya ya, sektornya gitu ya. Ini mau kemana gitu. Kelihatan dari anak-anak itu gitu seperti apa. Jadi understanding the business acumen gitu. Terus nomor dua, ini kayaknya nih anak nih stands out in terms of value, authenticity gitu ya. Dan juga kan sekarang kan kita CV nggak hanya CV tapi harus bisa, karena kita juga nge-review CV pakai AI juga. Kalau misalnya CV-nya biasa-biasa aja, nggak ada something different, mungkin udah ke apa ya, ke slash di first pass gitu ya. Jadi harus ada something yang ada ceritanya, ada story-nya, dia mungkin pernah melakukan apa, Pernah tracking pernah di pernah Afrika like gitu atau something like that, or ada membantu. cause, noble cause di SMA-nya ataupun di universitasnya yang memang impactful gitu ya, atau punya community yang giving back. I don't know, pokoknya ada something yang stands out. yang stands out gitu. Itu juga regardless company sektor apa itu akan dilihat gitu ya. Terus yang ketiga tentu saja adaptability, critical thinking gitu yang memang banyak didapatkan dari interview. Nah itu untuk mendapatkan interview itu jadi harus ada sesuatu yang benar-benar Stands out. menonjol atau unik dari CV-nya itu Dan sendiri. jangan apa ya, jangan salah ya. Employers itu juga cari tahu lewat sosial media juga gitu. Nah ini dia hati-hati dengan apa Hati-hati yang dengan sosial media diposting. juga yang diposting, karena kalau ada misalnya ujaran kebencian misalnya di sosial media. Oh, jadi sekarang mereka tinggal pakai AI untuk Bisa melihat ini aja, bisa. background Apakah ada posting social media betul, seperti apa. betul. Sosial medianya seperti apa. Terus ada sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan filosofi dari company gitu. Contohnya ya. apa? Itu yang mereka anggap ini, wah ini red flag, walaupun yang lain itu semua oke. Pas mau dipanggil interview ternyata lihat ada track recordnya dari itu. Padahal kan mungkin ucapan itu dilakukan dalam waktu masih muda atau postingnya nggak tahu lagi ngapain. Itu Tapi akan itu penting berdampak sekali. ya. Itu penting sekali. Jadi untuk Gen Z ya, social media is of course it's up to you untuk bisa express yourself. Tapi it's their life sekarang tapi, bagi social iya. penggunaan social Jadi you media. have to use it wisely gitu ya. Of course apa kriterianya ya masing-masing orang beda-beda, tapi know that jejak digital itu ada Dan gitu, dan penting bagi penting bagi perusahaan. perusahaan juga gitu. Mungkin nggak bisa disamaratakan red flagnya apa aja ya, tapi antara lain ujaran kebencian ataupun kalau misalnya strong belief in one thing itu bisa dua-duanya. Sometimes it's good, sometimes it's not good depending on the company. Tapi itu akan menjadi nilai tambahan juga untuk mempertimbangkan orang itu. Oke. Sekarang misalnya Gitu. kita sudah dapat ini interview ya, jejak digitalnya Udah sangat oke. bagus dan unique brandingnya itu sudah ada dan Baik. lain sebagainya. Ketika di interview itu apa kira-kira yang membuat sang kandidat ini menjadi Menonjol. seseorang ya, bukan saja menonjol tapi yang diinginkan oleh perusahaan, yang dianggap wah ini orang nih kita harapkan menjadi aset dari I think you can perusahaan tell. ini. You can How? tell. Usually dari soalnya sekarang banyak juga orang-orang yang banyak bicara tapi nggak ada isinya gitu kan. Jadi sincerity itu kelihatan. Sincerity, authenticity. Makanya kalau misalnya interview, kami menyarankan kepada teman-teman atau adik-adik Gen Z, have some examples, things that you've done gitu ya. Dalam bentuk apa? Video Dalam bentuk atau dalam bisa cerita aja cerita? bisa. Kalau memang bisa di misalnya ada hubungannya dengan portfolio, ya bring it gitu ya. Bring how you pour yourself to your work gitu. Passion is very important, karena if you work with passion, itu hasilnya akan beda dengan ya just because gitu orang bekerja gitu ya. Ya kayak Mbak Desi aja bekerja dengan passion, kelihatan you berapa puluh tahun survive All my life. this all your life and you're still thriving with new things gitu kan. Kalau nggak ada passionnya kan ya you just work gitu. Nah itu juga terlihat dari orang yang kita interview gitu. Jadi make sure that you know your passion gitu and pour yourself into it.
itu pasti akan terlihat your sincerity, your authenticity, what you can bring to the company, mana yang ini ngomong doang nih, oh this person is really something. Itu biasanya orang yang sudah berpengalaman itu you can really tell gitu ya. Jadi ini kelebihan lah dari Gen Z itu. Dari Gen Z itu, and I think Gen Z yang saya temui itu memang quality-nya itu, they know what they want. Nah ini, they know what they want, tapi kalau dilihat, ini kita bicara sisi lainnya. Perusahaan biasanya komplainnya atau merasa bahwa wah Gen Z ini tadi ya mereka kurang resilient atau dan lain sebagainya tuh nilainya ini mungkin nggak terlalu align sama perusahaan. Apa komplain terbesar atau kira-kira skills yang dianggap ini kayaknya nggak cocok ini kalau di dalam corporate culture. Kalau yang apa ya, ini secara general of course it's different ya from company to company, tapi resiliency. Jadi kalau ada challenge itu jangan cepat menyerah lah ya, jangan cepat pivot gitu. Jadi hadapi dulu, belajar dari kesalahan gitu ya, jangan I'm burnt out, I need it's healing, affecting my mental health. I need to heal, I need to go to Bali or whatever for 3 days gitu. Itu banyak sekali gitu Itu terjadi. memang itu terjadi ya. Terjadi gitu ya. Jadi memang itu yang kita juga mesti pahami, tapi nggak selalu kita pahami terus kan. Kita juga di kantor nggak bisa jadi babysitter terus gitu kan, babysitter terus. Jadi you just have to have a grit and a resilience untuk get things done gitu, dan buktikan dulu bahwa you are the right person for the job gitu. Itu yang sangat amat penting. Dan sampai sekarang itu masih penting oleh perusahaan itu, atau justru perusahaan itu lah ini kan anak buah saya ini sekarang semua udah generasi Gen Z, mungkin perusahaannya juga harus berubah dan beradaptasi untuk menciptakan lingkungan pekerjaan yang memang sesuai dengan itu juga Gen benar. Z. Karena itu yang X sama milenial kan sudah mungkin mereka mau masuk ke masa itu pensiun. juga benar. Jadi we have to meet in the middle. Gitu ya, kita juga meet in the middle, expectation juga harus dicek. Kalau kita kehilangan mereka, juga kita kehilangan orang yang bisa bekerja buat kita, gitu kan. Jadi nggak ya udah take it or leave it, nggak bisa begitu juga sih, karena kan sometimes if we really like those talents gitu, we want to keep them, gitu ya. Jadi memang perusahaan juga memang harus lihat balance-nya. Kan, makanya kita kan harus kita harus mengerti, ya. kita juga harus mengerti gitu, tapi juga sampai sebatas mana gitu. Mungkin dikasih project-project kecil akan lebih bagus dibanding dikasih project yang jangka panjang, karena attention span-nya mungkin lebih pendek gitu. Mungkin mereka perlu dopamine-nya tuh lebih cepat. Betul, ya, merasa itu yang sense betul. of achievement-nya itu Tadinya harus sekarang. Kita dikasih ini nanti milestone-nya ini oke. Tapi kalau anak sekarang mungkin abis ini oke, ini then what? Terus ini untuk apa? Kita harus jelasin dulu di depan. Kalau dulu nurut aja pak kata atasan, disuruh A. Kalau sekarang mungkin why? Kenapa? Why, pentingnya apa? Gitu. Ada gitu-gitunya juga di depan. Jadi ya itu kita harus adaptasi juga, nggak bisa. Pokoknya turutin aja, itu it doesn't work. Tapi does money mean a lot to them? The amount of salary dan lain sebagainya compared to say millennials atau Gen X dalam keputusan untuk bekerja suatu tempat. Wah ini kerjanya menarik tapi salary-nya nggak terlalu money jadi. Money is important, tapi mungkin experience is more important. Experience. Yes. Jadi experience itu more important buat mereka gitu. Jadi saya mungkin kalau experience-nya bisa diukur lebih dari money-nya, mungkin they will choose the experience gitu. Misalnya ada company yang bisa give them opportunity untuk ngapain yang atau travel atau do something yang they like gitu ya, dibanding dengan company yang pekerjaan ini aja tapi gajinya lebih tinggi gitu. Mungkin itu gitu. Jadi reward sistemnya juga harus kita pikirkan. Jadi untuk melur them in Gen Z, kita juga mesti give experience apa yang mereka dapatkan untuk bekerja di perusahaan kita. Dan mungkin lingkungannya juga ya. Lingkungannya mendukung. Ya, harus ada kafenya dengan matcha latte-nya juga. Matcha latte ataupun dirty latte apa yang anak sekarang gitu ya, yang harus itu. Tapi juga memang mereka juga harus lihat bahwa nggak bisa seenak-enaknya juga gitu. Jadi balance-nya tuh mesti harus ada balance. Ini menarik karena kalau kita melihat ya cara dulu misalnya kita bekerja di suatu perusahaan kan ada pertama ekspektasi yang namanya tuh loyalty kan.
kalau misalnya orang baru bekerja 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun terus pindah atau keluar, selalu menjadi tanda tanya, ini orang Betul. bisa dipegang kan, bisa dipercaya nggak punya sense of loyalty. Itu pertama. Jadi we always reward loyalty dengan pensiun atau dengan bonus atau dengan uh, status. Nah, dulu namanya ada juga career ladder. Career ladder itu kalau dulu mulainya dari junior, kemudian jadi middle management, kemudian akhirnya jadi ada career path yang jelas yang Jelas. bisa menjadi semacam target yang untuk dimiliki, dan itu saja dengan hal-hal yang seperti title-nya, Betul. gajinya, Betul. atau segala macam yang berkaitan dengan itu. Ini perusahaan-perusahaan sekarang ini masih berkecimpung dalam struktur korporasi seperti itu, atau khususnya yang di Sekarang bawah makin AmCham ini sudah ya berbeda? makin banyak yang matrix ya, Ya. daripada yang layers, lebih banyak yang matrix. Jadi misalnya nggak hanya berurusan kepada satu supervisor, tapi ke sana men-serve banyak. Jadi lebih hierarkinya tuh lebih pendek gitu. Tapi ada juga masih ada perusahaan-perusahaan tradisional yang memang hierarki, akan tetapi yang berbeda adalah kecepatan orang dalam menaiki ladder ini gitu. Ya. Kalau dulu mungkin mesti berapa tahun dulu. Kalau sekarang kalau if they can prove that they are worth untuk promotion, mereka akan perlu dipromosi. Kalau enggak, mereka akan pindah ke perusahaan saingan gitu, kayak gitu. Jadi mungkin ada yang lebih apalagi kalau yang creative industry, it's more collegiate gitu ya, matrix instead of hierarchical. Tapi yang hierarchical pun sekarang juga tidak bisa ada patokan gitu, karena they learn so fast gitu ya, dan mungkin dengan And they beberapa get bored quickly. they get bored quickly, tapi mereka juga bisa menghasilkan sesuatu yang gila, keren banget. Kita juga amazed gitu dengan hasil dari mereka gitu ya, yang kita gila, gue berapa tahun tuh bisa bikin begitu, mereka udah bisa bikin production yang very good gitu dalam waktu singkat. Nah, jadi there are a lot of things yang memang jadi kelebihan mereka juga, sehingga nggak bisa kita biarin mereka nunggu berapa tahun lagi baru jadi project manager misalnya, atau dikasih position seperti dulu gitu, nggak bisa. Jadi memang banyak sekali penyesuaian yang mesti company juga lakukan untuk bisa meng-cater, karena memang it's very fascinating juga nih dunia Gen Z ini gitu. Nah, ini kita kembali lagi ke environment ya, environment di mana bukan saja kita bekerja, tapi perusahaan juga bekerja di sini dan ada di sini, apalagi perusahaan asing dengan situasi ekonomi yang sekarang ada seperti ini, dengan situasi politik dan regulasi yang juga bikin pusing. Nah, ini bagaimana in your venting ya? Apa kira-kira yang bisa membuat negara ini yang memang 2045 itu bisa betul-betul menjadi our golden era, di mana anak-anak muda kita juga menjadi orang-orang yang membawa Indonesia itu menjadi salah satu world player yang besar. Kalau sekarang Amen to melihat that. how attractive are we still bagi perusahaan-perusahaan ini, dan juga kira-kira apa yang masih kurang? PR-nya banyak Mbak Desi, terus terang. PR dari Indonesia ini keseluruhan ya, cukup berat gitu PR-nya gitu. Dari segi growing, dari segi opportunity, of course ada gitu. Dari demografi, dari jumlah penduduk yang memberikan memberikan opportunity buat investor untuk bisa berinvest. Contohnya adalah dalam sektor misalnya makanan dan minuman, alat kesehatan, obat-obatan, kan banyak infrastruktur, karena kan makin banyak penduduk, makin growing kan tentu saja makin banyak yang dikonsum gitu ya. Jadi opportunity masih ada, tetapi yang membuat negara itu stable, investmentnya banyak, tenaga kerja juga, lapangan kerja juga banyak, adalah kepastian dalam berinvestasi gitu. Jadi kalau saya lihat sih contohnya iklim investasi itu harus benar-benar didukung, sehingga swasta ini, pelaku bisnis dengan pemerintah tuh bisa bersinergi sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, perusahaan-perusahaan juga thriving, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan tuh tercapai. Itu kan cita-cita ya. Jalan ke sananya itu panjang gitu, certainty dari aturan. Itu penting sekali. Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain gitu misalnya, yang merupakan saingan dari Indonesia dalam menerima investasi gitu.
kepastian dalam regulasi dan juga policies itu penting sekali karena kan bisnis itu jangka panjang.